Pemirsa, kita lanjutkan diskusi dengan bertanya lagi kepada Pak Andri. Kelihatannya Bapak ada yang mau ditambahkan, Pak, terkait hal-hal janggal yang terjadi ke Bank Sentris termasuk ke Bapak. Silakan, Pak. Begini, sebetulnya saya udah nutup diri 25 tahun nggak mau buka ini. Karena sayang kalau saya buka, kemajuan ekonomi Indonesia akan rontok lagi. Tetapi karena mereka sudah memaksa saya membuka, terpaksa saya buka. Sebetulnya udah putus, 2003 udah putus. Tapi dia gantung di pengadilan Mahkamah Agung 20 tahun. 22 baru ada putusan. Dan putusan itu saya periksa palsu. Bukan palsu, diduga palsu. Karena yang mengatakan palsu adalah MA atau KY. Oh. Ya, yang mengatakan. Tapi saya punya bukti bahwa itu palsu. Mereka menggunakan nama Bagrimanan sama Artijo. Nah, keputusan apa, Pak? Mungkin EMA. Bapak, iya. EMA. Oh, isinya. Isinya saya salah. Nah, begini, kalau palsu kan ada aslinya. Ini nggak ada aslinya, diadakan. Keputusan yang diadakan. Nemu dari Jalan Pramuka kali, atau di kotak sampah. Ini kertas koran, Pak, dijadikan keputusan. Kejanggalannya 25. Ada yang tidak termasuk di gugatan, dimasukkan di pengadilan, di putusan. Ada undang-undang Kabupaten Sembayang dimasukkan. Apa urusan dengan BLBI? Baik. Jadi, terus Bagirmanan tidak punya titel. Artijo nggak punya titel. Gawat ini. Ini Ada banyak kejanggalan-kejanggalan ya, Pak ya? Ini membuat citra Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi menjadi rendah. Dan membuat citra dua hakim agung menjadi jelek. Ini harus dibantai, harus dibantai nih. Dan resmi tidak ada bantahan ya. Nggak ada bantahan. Walaupun sudah dikemukakan. Dan saya tuh dapat surat di Mahkamah Agung, Pak. Surat menyatakan kami tidak pernah menerima permohonan kasasi dari BPPN. Kami tidak pernah menerima. Tapi ada putusan. Nah itu. Baik Pak Marzuki, ini kan bukan hanya menimpa satu orang dan satu korporat. Karena melibatkan begitu banyak institusi, apakah itu oknum atau memang keterlibatannya boleh disebut sebagai lembaga. Mungkin Bapak bisa berikan komentar, Pak. Ya. Karena ini damage-nya akan sangat luas, gitu Pak. Ya, apapun kejahatan itu, sesempurna apapun kejahatan itu pasti ada bolong-bolongnya. Saya dari awal tadi sampaikan bahwa ini penjarahan banyak dilakukan ya. Kita memang krisis terjadi. Tapi momentum itu dimanfaatkan oleh orang yang rakus, yang ingin memperkaya diri, itu biasa di mana-mana. Pada saat chaos itu pasti ada yang mengambil kesempatan. Nah, ini ada orang mengambil kesempatan. Nah, dilalahnya ini lembaga yang sangat powerful pada saat itu. Yang tidak ada pengendalian, pengawasan sama sekali. Apa yang dilakukan itu seolah kebenaran. Dan itu bisa kita lihat kasusnya Pak Andre. Bahwa ternyata banyak sekali dokumen-dokumen yang perlu dipertanyakan. Dokumen-dokumen yang secara legal dijadikan alat bukti, tetapi dalam kenyataan dokumen itu diadakan atau dipalsukan. Nah, ini kan sesuatu yang harusnya didudukkan dengan baik ya. Kita ini begini ya, jangan kita selalu berprasangka buruk terhadap pebisnis perbankan pada saat itu. Banyak yang buruk, tetapi ada juga yang baik. Saya berteman, ini adik kelas saya dulu. Di SMA Safrius adik kelas. Jadi saya cukup akrab, cukup lama. Dia seorang aktivis juga kan, jadi kita tahu bagaimana perilakunya kan. Nah, jadi tidak semua orang itu bisa dikonotasikan negatif ya dalam konteks kejadian ini. Nah, pemerintah harusnya hadir untuk meluruskan. Kalau ini benar, ya nyatakan benar. Kalau salah, nyatakan salah. Tadi Bang Faisal bilang, kalau yang salah tidak punya niat baik, ya sudah serahkan saja ke pidana gitu kan. Nah, tetapi yang benar, ya harus diselesaikan. Ini korban ini sudah bertahun-tahun ya, merasakan bagaimana
aset yang dikelolanya selama ini merupakan kebanggaan, milik bank kan nggak gampang, Pak. Ya. Ya kan kebanggaan. Kita juga senang juga lihat teman punya bank waktu itu kan. Tiba-tiba dijarah tanpa ada dokumen satu lembar pun. Itu kan dijarah, Pak. Dirampok. Orang semua direksi dikeluarkan, semua yang dikeluarkan diambil alih begitu saja tanpa dokumen. Ini negara atau ini hutan rimba? Ini seperti di hutan di mana mangsa itu tanpa ada ibunya, nggak ada norma sama sekali, nggak ada bukti sama sekali. Lalu kemudian dituntut lagi. ini zolimnya luar biasa. Nah, ini harus diluruskan. Nah, pemerintah ya kan reformasi ini kan inginkan penegakan hukum lebih baik. Kehidupan bernegara lebih baik. Ini PR yang panjang selama 26 tahun ini masih belum. Jadi sarannya untuk penyelesaian kasus bank sentris ini menurut Pak Marzuki bagaimana? Ya harus diambil alih oleh negara. Artinya Bank Indonesia sebagai pihak yang pelaku utama dalam kasus ini harus turun tangan. Dan pemerintah, khususnya Menteri Keuangan yang juga bertanggung jawab terhadap BPPN. BPPN kan dibentuk oleh Kementerian Keuangan. Ya juga harus turun tangan menyelesaikan masalah ini. Jadi tidak boleh lepas tangan supaya kasus ini tidak liar. Ini bisa liar ini. Kalau liar dampaknya banyak loh. Kenapa? Kepercayaan investor itu bisa turun dalam kasus ini bahwa seperti Bang Faisal sampaikan tadi, orang mau berinvestasi itu mau aman, bahwa investasinya itu dilindungi oleh hukum. Itu dampak secara makro. Betul. Nah, saya ingin tahu Pak, dampak ke Bapak sebagai pribadi Pak. Saya lihat ada tabung oksigen Bapak dalam kondisi yang kurang sehat, Pak. Oke, masih cukup bisa. Saya kena penyakit PPOK. PPOK itu paru mati separuh. Kena stroke 7 kali di desa sama dokter Terawan. Saya ngomong agak cadel. Saya bukan sabar lagi, Pak. Habis. Saya tabah. Udah tabah pun masih diinjek. Jadi sekarang sudah habis-habisan. Terpaksa saya buka. Saya nggak buka ini karena ini aib. Aib. Aib itu nggak boleh diketahui anak cucu saya. Yeah. Aib itu sembunyikan. Tapi mereka yang buka aib itu. Jadi saya rasa, ini saya orang perbankan Pak, ahlinya. Ini akibatnya. Nasabah bank itu sekarang nggak percaya. SBN cair. Kedua, LC luar negeri pasti tolak. Ketiga, yang paling ngeri, nasabah tidak percaya ras, tarik dulu. Akhirnya bank nggak punya duit, bunga naik ratusan persen lagi. Nasabah macet. Akibat ini kan yang kita harapkan? Kan nggak mungkin. Jadi BI selesaikanlah baik-baik. Jaminan saya kembaliin, promes kembaliin, uang yang saya terima itu tahu jawabnya sama ZPU. Itu harapan Bapak ya? Karena dia menjual chassis, akta 46 chassis. Akta 46 mengatakan BI tidak berhak menagih. Ada terus di pasal 3. Ini bukan lagi dijual ke BPPN dengan harga 629 miliar. Berdasarkan akta chassis itu, BPN nagih saya. Loh, chassis nasabah yang nagih nasabah dong. Kenapa saya? Ya. Oke lah, itu udah jabalitan lah, gak karuan. DPU gila. Nagih nasabah juga nagih owner. Pasifa aktiva kan? Kalau pasifa kewajiban udah ditanggung sama owner, aktiva mesti milik owner dong. Nagih 2 kali, Pak. Iya. Saya nggak ngerti Departemen Keuangannya. Dia Departemen Keuangan namanya, pasti ngerti tata, semua ngerti tata. Kok gitu cara kerjanya? Aset dikuasai. Iya. Tapi ini lagi juga. Saya setuju ya. Tanpa ada penyelesaian, harusnya didudukkan dulu kan. Satu-satunya bank yang memberikan jaminan kepada BI dengan hipotek atas BI saya. Iya. Bank-bank lain tidak pernah memberikan jaminan baik ke BI maupun ke BPN dengan hipotek. Hanya sentris. Karena sentris ya ada proyek percontohan waktu itu. Saya mau beri contoh supaya bersama ikut. Pada tanggal 31 Desember, semua bank merah. Itu yang menjadi SPI buka atau BLBI.
Saya itu sudah merah, biru. Kondisi Tanggal tidak sedang 31, sakit. tanggal Ya. 1 Desember. Jadi yang merah dikonversi menjadi SPU gua. Jadi BLBI di obligor, penanggung hutang itu bullshit semua. Mencemarkan nama mereka. Orang nggak terima duit, bikin perjanjian, menyerahkan jaminan, diadilin lagi. Ya. Udah itu palsukan lagi. Baik. Pemirsa, ada banyak informasi penting yang disampaikan para narasumber, tapi kita harus break sejenak dan kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut.